Teman travelers, ini kami sudah sampai di perbatasan Jordan. Pemandangan Dead Sea. Halo teman travelers, apa kabar hari ini? Semoga baik selalu ya. Jumpa lagi dengan channel Ivone Maya Rahmat. Pada video kali ini, kita akan mengajak teman travelers untuk ikut serta dalam perjalanan road trip dari Saudi Arabia menuju Yordania. Sepanjang perjalanan, kita akan berbagi cerita dan pengalaman menarik. Jangan lupa simak sampai akhir untuk mengetahui syarat masuk ke Yordania dan biaya imigrasinya. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kita biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Terima kasih. Petualangan seru kita mulai nih dari Al-Ula. Kita gaspol pakai Santa Fe kesayangan menuju Yordania. Siap hadapi medan gurun yang menantang di musim dingin seperti saat ini. Jarak tempuhnya sih lumayan jauh, sekitar 560 km, atau kalau dihitung-hitung sekitaran 7 jam perjalanan sampai di kota Hagel, Saudi Arabia. Dan lanjut 10 km dengan waktu perjalanan 19 menit ke Dura Border Crossing, perbatasan antara Saudi Arabia dan Yordania. Seru banget pokoknya ngerasain sensasi nyetir di tengah gurun pasir yang luas. Kalau ngantuk, kita bisa mampir dulu di rest area buat ngopi atau ngemil. Pak suami mah semangat banget nyetirnya, biar cepat sampai di tujuan. Tujuan wisata kita kedua tempat. Yang pertama, Dead Sea, Laut Mati, dan menginap di Hotel Marriott Dead Sea. Serta selanjutnya mengunjungi Petra untuk melihat keindahan formasi bebatuan yang indah. Sepanjang perjalanan, kita akan melintasi hamparan gurun pasir yang luas dan menakjubkan. Gurun ini merupakan bagian dari landscape Saudi Arabia yang khas, dengan keindahan alam yang tak tertandingi, seperti formasi batuan unik yang berdiri kokoh di tengah hamparan pasir yang luas. Bagi kami, perjalanan ini benar-benar pengalaman seru. Pemandangan gurunnya itu indah dengan formasi batuannya yang unik, kayak lukisan alam yang nyata banget. Tapi yang paling bikin nyaman selama perjalanan itu jalanannya. Bayangin aja dari awal sampai akhir jalanannya mulus semua, full hot mix, nggak ada lubang atau retakan sedikit pun. Di sini kita bisa ngebut dengan santai tanpa khawatir ban mobil jadi rusak. Pokoknya infrastruktur jalan di Saudi Arabia patut diacungi jempol, bikin perjalanan jadi lebih menyenangkan. Seru sih jalan-jalan di Saudi, tapi ingat ya, kita harus patuh sama aturan lalu lintas karena banyak kamera pengawas di sepanjang jalan. Di depan ada tanda Camel Crossing Area. Tandanya di sini banyak unta, areanya unta. Kita harus selalu siap siaga kalau ada unta yang tiba-tiba muncul di jalan. Unta-unta di sini terlihat tenang banget. Mereka kayaknya udah terbiasa dengan lalu lintas kendaraan. Banyak juga unta-unta yang sedang merumput. Kehadiran mereka membuat suasana gurun pasir menjadi lebih hidup. Mereka udah biasa banget jadi pusat perhatian wisatawan. Pokoknya siap-siap aja buat fotoin unta ya. Perjalanan kita ini benar-benar adventure banget ya. Jalur menuju Yordania itu memang didominasi sama gurun pasir yang luas. Bayangin aja, kita kayak lagi ngebut di lautan pasir tanpa ujung. Seru sih, tapi juga bikin penasaran, kenapa sih gurun pasir di Saudi Arabia tuh seakan gak ada habisnya? Ternyata gurun pasir di kawasan ini
memang sangat luas dan membentang tanpa batas. Kondisi geografisnya yang unik membuat gurun pasir ini menjadi ciri khas dari wilayah Timur Tengah. Terus kalau soal musim dingin, gurun pasir itu punya pesona tersendiri. Udaranya jadi lebih sejuk, nggak panas kayak musim panas. Dan pada malam hari, suhu biasanya turun drastis. Pokoknya perjalanan kita ini bakal jadi kenangan yang gak terlupakan. Kita bisa ngerasain sensasi petualangan yang sesungguhnya, sambil menikmati keindahan alam yang luar biasa. Nah, teman travelers, tahu nggak kenapa di sini banyak banget bukit batu dengan bentuk yang unik-unik? Itu semua terbentuk karena proses alam yang panjang banget. Angin dan air hujan terus-menerus mengikis batu-batuan di gurun ini selama berjuta-juta tahun. Lama-kelamaan, terbentuklah berbagai macam bentuk batu yang keren banget, kayak patung alami gitu. Wah, pemandangan gurunnya makin seru aja nih. Tiba-tiba, pas lagi asik ngeliatin gurun pasir yang luas, ada 2 ekor dongki lagi santai-santai di pinggir jalan. Mereka berdua kayaknya udah biasa banget hidup bebas di gurun pasir. Mereka berdua terlihat sangat menikmati kebebasan di tengah alam yang luas. Sungguh pemandangan yang indah dan menenangkan. Wah, ada unta di pinggir jalan. Harus ekstra hati-hati nih kalau lewat sini. Siapa tahu tiba-tiba untanya nyebrang jalan. Nah, di sebelah sini juga ada untanya lagi makan dedaunan. Setelah menempuh perjalanan panjang melewati gurun pasir yang luas, akhirnya kita akan tiba di kota pesisir yang indah, Al-Waj. Kota ini menawarkan perpaduan unik antara sejarah yang kaya dan keindahan alam yang memukau. Al-Waj, sebuah kota pelabuhan yang terletak di Provinsi Tabuk, telah menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Arab Saudi dengan lokasinya yang strategis di sepanjang pantai Laut Merah. Di masa lalu, kota ini pernah menjadi pusat perdagangan yang sangat sibuk. Al-Waj ini keren banget, kota pesisir yang bersih dan tertata rapi. Apalagi lagi musim dingin kayak gini, bunga-bunganya warna-warni bikin tambah cantik. Dan yang paling penting, pantai-pantainya tuh bisa diakses siapa aja tanpa bayar. Jadi bisa puas deh piknik di sini. Seru banget. Ini nih spot sunset di Al-Waj. Pemandangannya juara banget. Dari spot ini kita bisa lihat matahari terbenam sempurna di balik laut. Oke teman travelers, matahari sudah mulai terbenam, langit pun semakin gelap. Setelah menikmati keindahan Al-Waj, sekarang saatnya kita lanjutkan perjalanan menuju Yordania. Dari Al-Waj ke Yordania, kita akan melewati sebuah kota bernama Duba. Jaraknya cukup dekat, hanya sekitar 124 km. Dengan kondisi jalan yang baik, perjalanan dari Al-Waj ke Duba biasanya bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 jam. Wah, kita sudah sampai di Duba. Tugu ikan Mina ini menjadi ikon kota Duba. Sayang banget kita sampainya malam, jadi nggak bisa langsung menikmati keindahan kota ini. Padahal Duba itu kota pesisir yang indah banget, dengan pantai-pantai yang menghadap langsung ke Laut Merah. Apalagi Duba ini dekat banget sama Neom, kota futuristik yang lagi dibangun di Saudi Arabia. Jaraknya cuma sekitar 1,5 jam perjalanan dari sini. Sayangnya kita harus buru-buru ke Yordania, jadi nggak sempat mampir ke Neom.
Mungkin lain kali kita bisa explore lebih banyak lagi. Oke teman travelers, karena hari sudah semakin larut, kita lanjutkan petualangan kita besok pagi ya. Setelah sampai di kota Hagel, kita akan langsung menuju perbatasan Dura untuk menyeberang ke Yordania. Oke, sampai jumpa besok pagi ya teman travelers. Saat ini jam 6.44, jam 7 kurang. Cuma karena lagi musim dingin, jadi malamnya lebih panjang, makanya masih gelap. Sekarang kita tinggal melangkah ke perbatasan Dura Border Crossing, untuk menuju Yordania. Lihat nih ada papan petunjuk batas negara. Seru banget ya, kita udah semakin dekat dengan tujuan kita. Dan ini udah menuju ke border crossing area, kantor imigrasi. Proses imigrasinya memang lumayan panjang, tapi seru juga buat pengalaman baru. Sayangnya, kita nggak bisa abadikan momen pas lagi di imigrasi. Ada peraturan khusus di setiap negara yang membatasi pengambilan gambar di area keamanan seperti imigrasi. Ini biasanya untuk menjaga privasi dan juga karena alasan keamanan. Nanti di imigrasinya ada 2 tahapan, yaitu pemeriksaan dokumen dan wawancara singkat dengan petugas imigrasi. Setelah lolos 2 tahapan ini, baru kita bisa lanjut explore Yordania. Tahapan pertama, kami menuju loket imigrasi Saudi Arabia. Nah, di sini kita nggak perlu turun dari mobil. Dan karena saya serta Pak suami residen di Saudi, jadi syaratnya cukup mudah. Tunjukin kartu iqamah, paspor, dan visa exit re-entry. Sedangkan untuk anak-anak kami yang datang dari Indonesia, persyaratannya cukup tunjukkan family visa, visa kunjungan Saudi Arabia, dan paspor. Setelah selesai tahapan proses imigrasi Saudi Arabia, selanjutnya kita menuju ke imigrasi Yordania. Nah, di sini prosesnya panjang. Kita harus turun dari mobil dan masuk ke kantor imigrasi. Prosesnya kira-kira 1,5 jam. Sebagai residen Saudi, saya dan Pak suami hanya perlu menunjukkan kartu iqamah dan paspor untuk masuk Yordania. Kami juga tidak perlu membayar biaya visa. Namun, karena kedua anak kami bukan penduduk Saudi, mereka memerlukan paspor dan visa on arrival. Biaya yang harus dibayarkan untuk visa on arrival adalah satu orangnya 50 Jordanian dinar, setara dengan Rp1.150.000. Selain biaya visa on arrival untuk anak-anak kami sebesar 50 Jordanian dinar per orang, kami juga dikenakan biaya pajak pendatang, visitor tax, sebesar satu orangnya 10 Jordanian dinar, sehingga total biaya pajak pendatang untuk kami 4 orang adalah 40 Jordanian dinar, sekitar Rp900.000. Dan untuk tahap selanjutnya, setelah semua urusan administrasi selesai, adalah semua barang bawaan, termasuk mobil, harus melewati pemeriksaan X-ray dan diharuskan membayar asuransi mobil sebesar 30 Jordanian dinar, sekitar Rp700.000 untuk masa berlaku 1 minggu. Jadi, buat teman travelers yang mau jalan-jalan dari Saudi Arabia ke Yordania, ini dia rincian biayanya yang perlu disiapkan. Teman travelers, ini kami sudah sampai di perbatasan Jordan. Nah, dari Dura Border Crossing, tujuan kita mau ke Laut Mati, Dead Sea. Lokasinya sebelum kota Amman, ibu kota Yordania. Jarak antara Dura Border Crossing dan Laut Mati
memang cukup jauh, sekitar 298 km. Dan waktu tempuhnya kurang lebih 3,5 jam, tergantung dengan kondisi lalu lintas. Nanti di sana kami menginap di Marriott Dead Sea. Nah, teman travelers, setelah melintasi perbatasan Dura, perjalanan kami berlanjut melewati kota Aqabah. Kota ini berseberangan langsung dengan kota Eilat di Israel, hanya dibatasi oleh Red Sea, Laut Merah. Seperti yang terlihat di video ya teman travelers, Aqabah merupakan salah satu tujuan wisata populer di Yordania, terkenal dengan pantai pasir putih, terumbu karang yang indah, dan berbagai aktivitas air seperti snorkeling dan diving. Selain wisata, Aqabah juga berkembang menjadi pusat industri dan perdagangan yang penting di Yordania, terutama setelah dibangunnya pelabuhan Aqabah yang modern. Jadi begitulah sekilas info tentang kota Aqabah. Namun sayangnya karena kejar waktu, jadi kami nggak sempat mampir. Sejak memasuki wilayah Yordania, kami merasakan pengawasan keamanan yang sangat ketat. Hampir setiap beberapa kilometer, kendaraan kami harus berhenti di pos pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan identitas. Hal ini merupakan tindakan yang wajar, mengingat letak geografis Yordania berbatasan langsung dengan beberapa negara yang sedang mengalami konflik. Yang paling bikin berkesan sih adalah saat para petugas meminta kami menunjukkan paspor dan kami bilang berasal dari Indonesia. Wah, para petugas yang umumnya anggota militer langsung berubah cerah. Mereka menyambut kami dengan hangat sambil mengucapkan Indonesia is good. Rasanya bangga banget jadi orang Indonesia, apalagi melihat senyum ramah mereka. Seperti yang terlihat pada peta, Yordania berbatasan langsung dengan beberapa negara, yaitu di bagian utara negara Suriah, lalu di timur laut Irak, dan tenggara serta selatan Saudi Arabia. Di bagian barat Israel dan tepi barat Palestina. Posisi Yordania yang berada di kawasan Timur Tengah yang sering dilanda konflik membuat keamanan menjadi prioritas utama. Sejarah panjang konflik di wilayah ini telah membentuk pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga stabilitas perbatasan. Masih 79 km lagi sampai ke Dead Sea. Perjalanan selama 1 jam membawa kami ke Al-Quwairah, sebuah kota yang terletak di wilayah kegubernuran Aqabah. Nah, ternyata di sini jauh dari ekspektasi awal. Alih-alih gurun pasir yang tandus, kami disambut oleh pemandangan hijau yang menyegarkan. Ternyata Al-Quwairah adalah wilayah pertanian yang subur. Di sepanjang jalan, kami melihat ladang-ladang hijau yang luas dan peternakan kecil. Ya, Al-Quwairah adalah oasis di tengah gurun pasir yang subur. Masyarakat setempat sangat mandiri. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan hasil pertanian dan peternakan mereka. Bahkan, hasil panen mereka dijual langsung di pinggir jalan. Suburnya tanah di Al-Quwairah di tengah gurun pasir merupakan fenomena yang menarik dan unik. Menurut sumber yang kami baca, faktor utama yang berkontribusi pada kesuburan tanah di wilayah ini adalah keberadaan mineral-mineral dari laut mati yang kaya nutrisi, seperti potasium dan magnesium. Makanya subur daerah ini, teman travelers. Selanjutnya, kami melewati daerah Al-Karak. Daerahnya ramai dengan lalu lalang kendaraan serta aktivitas warga setempat.
Nah, ini kita sudah menyusuri tepi Laut Mati. Menelusuri jalan berkelok di tepi Laut Mati adalah petualangan yang menegangkan. Dengan jurang terjal di satu sisi dan bukit pasir menjulang di sisi lain, setiap tikungan terasa seperti tantangan tersendiri. Pemandangannya memang indah, namun khawatir juga tiba-tiba tanah longsor. Ini sih namanya keindahan ekstrim ya teman travelers, keindahan ekstrim tepi Laut Mati. Kontras antara tebing terjal dan bukit pasir gersang, menciptakan pemandangan yang dramatis. Sungguh sebuah petualangan yang menguji nyali dan membuat kami semakin menghargai keajaiban alam. Wah, pokoknya perjalanan menuju Laut Mati adalah sebuah petualangan yang seru sekaligus mendebarkan. Jalan yang menantang dengan pemandangan alam yang eksotis membuat perjalanan kami semakin berkesan. Oke teman travelers, sekian dulu petualangan kita untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa subscribe channel ini ya, biar nggak ketinggalan update terbaru tentang perjalanan seru kita. Sampai jumpa di video berikutnya saat kita menjelajahi lebih banyak lagi keindahan Laut Mati, termasuk menginap di Hotel Marriott Dead Sea. Terima kasih atas dukungannya. Salam hangat dari kami. See you next time.